Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk membahas buku kisah para nabi. Nah, kali ini kita sudah masuk pembahasan kepada bab Nabi Soleh atau mungkin bab kelima ya kalau tidak salah. Nah, di buku ini kita akan membahas dulu kisah Nabi Soleh, nabinya kaum Tsamud. Jadi kaum Tsamud itu adalah nama sebuah suku yang terkenal yang dinamai berdasarkan nama kakek mereka. Tsamud itu saudara Judais. Keduanya adalah putra Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Suku ini merupakan salah satu kabilah bangsa Arab yang menetap di daerah berbatu antara Hijaz dan Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melewati daerah ini ketika beliau berangkat ke Tabuk bersama para muslimin yang menyertainya. Nah, kaum Tsamud itu hidup setelah kaum Ad, dan seperti kaum Ad, mereka juga menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang hamba dan rasulnya dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Adr bin Tsamud bin Adsir bin Iram bin Nuh alaihissalam. Nah, itu sedikit untuk nasab Nabi Soleh alaihissalam sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh itu juga menyeru kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata tanpa sekutu. Beliau meminta mereka untuk meninggalkan berhala-berhala dan tuhan-tuhan tandingan lainnya serta tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Namun hanya sebagian kecil dari kaumnya yang menerima seruan Nabi Soleh dan beriman, sementara sebagian besar tetap dalam kekafiran. Mereka mencaci maki beliau dengan kata-kata dan perbuatan. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh beliau dan juga membunuh unta betina yang dijanjikan oleh Allah sebagai hujah bagi mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Nah, sekarang di sini kita akan membahas lebih detail mengenai kisah kaum Tsamud terlebih dahulu ya. Kaum Tsamud adalah bangsa Arab yang muncul setelah kaum Ad. Jadi kaum Ad ini itu adalah kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu ada di video sebelumnya. Kalau teman-teman penasaran, silahkan cek kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, oleh karena itu Nabi Soleh alaihissalam itu berkata pada kaumnya, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia bagi kalian. Sesungguhnya telah datang bukti nyata kepada kalian dari Tuhan kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, karena kalian akan ditimpa siksaan yang pedih. Ingatlah ketika Tuhan menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum Ad, dan memberikan tempat bagi kalian di bumi. Kalian mendirikan istana-istana di tanah yang datar dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-73 sampai 74. Maksudnya, Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa setelah kaum Ad, agar kalian mengambil pelajaran dari peristiwa yang mereka alami dan bertindak berbeda dari mereka. Bumi ini diserahkan kepada kalian, kaum Tsamud, untuk dikelola dan dibangun sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-149. Maksudnya, kalian mengerjakan semua itu dengan cerdas, terampil, dan juga ulet. Oleh sebab itu, terimalah nikmat Allah dengan rasa syukur, kerjakan amal-amal soleh, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah. Janganlah kalian menentang Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari ketaatan kepadanya, karena hal itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kalian. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan atau ke poin mengenai Nabi Soleh berdakwah dengan kelembutan. Nah, jadi Nabi Soleh itu menasehati kaumnya dengan lembut. Beliau berkata, "Adakah kalian yang dibiarkan tinggal di sini, di negeri kalian ini dengan aman, di dalam kebun-kebun, mata air, tanam-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?" Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-146 sampai 148. Maksudnya, kalian menempati negeri ini dengan sumber daya alam yang sangat banyak dan berlimpah. Selanjutnya, Nabi Soleh alaihissalam itu berkata kepada kaumnya, "Dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
Janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-149 sampai 152. Nabi Soleh juga berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi atau tanah dan menjadikan kalian pemakmurnya." Al-Quran Surah Hud ayat ke-61. Nah, maksudnya, Dialah Allah yang telah menjadikan kalian hidup di muka bumi dan menjadi pemakmurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia kepada kalian di bumi dengan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Dialah Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi rizki. Dialah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, selanjutnya Nabi Soleh juga berkata, "Oleh karena itu, mohonlah ampunnya dan bertobatlah kepadanya." Al-Quran Surah Hud ayat ke-61. Tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala. Terimalah Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Jika kalian melakukan hal ini, Allah akan menerima taubat kalian dan memaafkan kesalahan kalian. Setelah itu, Nabi Soleh berkata, "Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa-doa hambanya." Al-Quran Surah Hud ayat ke-61. Namun kaum Tsamud berkata, "Wahai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang antara kami yang kami harapkan." Quran Surah Hud ayat ke-62. Maksudnya, kami berharap akalmu sudah sempurna sebelum engkau menyampaikan ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah serta membuang jauh-jauh agama nenek moyang kami. Oleh sebab itu mereka berkata lagi, "Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Al-Quran Surah Hud ayat ke-62. Nabi Soleh menanggapi dengan berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Oleh sebab itu, kalian tidak menambah apapun kepadaku selain dari kerugian." Quran Surah Hud ayat ke-63. Nah, kata-kata Nabi Soleh ini menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Dengan ucapan yang indah dan penuh keluasan, beliau menyeru kaumnya menuju kebaikan. Maksudnya, apakah kalian tidak memperkirakan jika realita yang terjadi adalah seperti yang aku katakan dan serukan kepada kalian? Apa yang dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah jika kalian meminta aku untuk tidak menyeru kalian kepadanya? Tidak mungkin aku meninggalkan dakwahku ini, karena ini adalah kewajibanku. Jika aku meninggalkannya, tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menyelamatkan dan menolongku. Aku akan tetap mengajak kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu dan tidak ada sekutu baginya, hingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai sikap kaum Tsamud terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Nah, setelah Nabi Soleh menasihati mereka dengan lembut, kaum Tsamud menanggapi dengan sinis dan berkata, "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-153. Maksud mereka adalah bahwa Nabi Soleh dianggap telah terkena sihir, sehingga tidak menyadari apa yang dia katakan dalam dakwahnya untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Tunggal serta menjauhi Tuhan-Tuhan selain Allah yang dijadikan sebagai sekutu-sekutunya. Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan minal musahirin pada ayat tersebut adalah orang yang terkena sihir. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu sihir sejenis kodam. Kaum Nabi Soleh seolah-olah berkata, "Engkau Soleh adalah orang yang mempunyai ilmu sihir." Pendapat pertama lebih jelas terlihat dari perkataan kaum Soleh selanjutnya. "Kamu Soleh tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-154. Mereka juga berkata, "Maka datangkanlah suatu mujizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-154. Mereka menantang Nabi Soleh untuk mendatangkan mukjizat yang menunjukkan kebenaran ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, Soleh menjawab, "Ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kalian mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air pada hari yang tertentu. Janganlah kalian sentuh atau ganggu unta betina itu dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kalian akan ditimpa oleh azab pada hari yang besar." Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-155 sampai 156. Nabi Soleh juga berkata kepada mereka, "Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Tuhan kalian.
unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-73. Namun meskipun telah diberikan mukjizat berupa unta betina, kaum Tsamud tetap menolaknya dan bahkan menganiaya unta tersebut. Allah juga pernah berfirman, dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-59. Nah, sekarang di sini kita akan langsung membahas mengenai poin pembahasan tentang permintaan kaum Tsamud. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa suatu hari kaum Tsamud berkumpul di suatu tempat. Nabi Shaleh alaihissalam datang kepada mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah. Dia memberikan penjelasan, menasehati, mengingatkan, dan menghimbau mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menantangnya dengan berkata sambil menunjuk sebuah batu besar yang ada di dekat mereka. Jika engkau dapat mengeluarkan seekor unta dengan ciri-ciri tertentu dari batu besar itu, mereka menyebutkan ciri-ciri unta tersebut, yaitu unta betina yang gemuk, besar, dan memiliki ciri-ciri lainnya. Nabi Shaleh menjawab, apakah kalian akan beriman kepada apa yang aku sampaikan dan mengakui bahwa aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian? Mereka menjawab, ya. Nabi Shaleh memegang janji mereka dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Beliau kemudian menuju tempat sholatnya, melaksanakan sholat dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah, dan berdoa agar Allah mengabulkan permintaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan batu besar itu terbelah dan keluarlah seekor unta betina yang besar, gemuk, dan memiliki ciri-ciri khas sebagaimana yang diinginkan oleh kaum Tsamud. Ketika unta betina itu muncul, mereka menyaksikan peristiwa yang sangat menakjubkan. Banyak di antara kaum Tsamud yang langsung beriman, tetapi mayoritas tetap dalam kekafiran, kesesatan, dan keingkaran. Oleh sebab itu, Allah juga berfirman, akan tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Quran Surah Al-Isra ayat ke-59. Maksudnya, mereka mengingkari mukjizat itu dan tidak mengikuti kebenaran yang telah ditunjukkan. Adapun pemimpin orang-orang yang beriman adalah Junda bin Amr bin Mihlal bin Labid bin Jawas. Ia merupakan salah seorang pemimpin kaum Nabi Shaleh yang menemukan kemuliaan dalam Islam, meskipun dihalang-halangi oleh Du'a bin Amr bin Labid dan Al-Habab. Orang-orang beriman juga dihalang-halangi oleh Rubab bin Syar bin Jalmas. Junda juga mengajak keponakannya, Sibab bin Khalifah, yang juga seorang tokoh di kalangan mereka. Meskipun Syihab tertarik dengan ajaran Islam, niatnya untuk masuk Islam dihalang-halangi oleh mereka. Akhirnya Syihab memilih bergabung dengan kaumnya yang kafir. Hal ini menimbulkan respon dari seorang muslim bernama Mahrasi bin Ganama. Itulah sebabnya Nabi Shaleh berkata kepada kaumnya, ini adalah unta betina dari Allah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-64. Penyebutan kata naqatullah atau unta Allah dimaksudkan untuk memuliakan dan mengagungkan unta tersebut, sebagaimana penyebutan nama Baitullah atau rumah Allah dan Abdullah atau hamba Allah. Maksud dari tanda pada lanjutan ayat di atas menjadi tanda bagian kalian. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-64. Itu adalah sebagai bukti atas kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Shaleh alaihissalam. Selanjutnya Nabi Shaleh berkata, oleh sebab itu biarkanlah ia atau unta Allah makan di bumi Allah dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-64. Kesepakatan bersama ditetapkan agar unta betina itu dibiarkan hidup di tengah-tengah mereka, merumput dan meminum sekehendaknya di tanah mereka. Unta itu datang dan pergi ke sumur setiap hari, meminum airnya untuk hari itu saja. Sementara itu, kaum Tsamud mengambil air untuk persediaan hari berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka meminum susu unta betina itu secukupnya. Oleh sebab itu, Allah juga berfirman. Shaleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kalian punya giliran pula untuk mendapatkan air pada hari tertentu. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-155. Allah juga berfirman lagi, sesungguhnya kami akan mengirim unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat ke-27. Unta betina itu merupakan ujian bagi mereka. Apakah mereka akan beriman atau tetap kafir meskipun telah melihat mukjizat tersebut? Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam lanjutan ayat di atas disebutkan,
maka tunggulah tindakan mereka. Maksudnya, tunggulah apa yang telah terjadi selanjutnya. Setelah itu, ayat tersebut menyebutkan dan bersabarlah. Maksudnya, bersabarlah atas tindakan mereka yang menyakitkan pada saat nanti yang akan datang kabar yang jelas kepadamu. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat ke-27. Allah pun berfirman, dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat ke-28. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.